Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai parameter analisis limbah cair dan padat layak buang ke lingkungan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis limbah industri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Lopia Lestari dengan NIM 3211211004, yang mana saya merupakan angkatan dari 2021. Pengertian limbah. Limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Keputusan Menperindak RI nomor 231 MPP Kep 7 1997 pasal 1 tentang prosedur impor limbah menyebutkan bahwa limbah adalah barang atau bahan sisa dan bekas dari kegiatan atau proses produksi yang berfungsinya sudah berubah. Nah, limbah dibagi menjadi dua, yaitu ada limbah cair dan limbah padat. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menjelaskan pengertian dari limbah yaitu sisa dari suatu hasil, usaha, dan atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada limbah cair domestik atau domestic wastewater, yang kedua ada limbah cair industri atau industrial wastewater. Yang ketiga yaitu ada rembesan dan luapan atau infiltrasi and inflow. Dan yang keempat yaitu ada air hujan atau stormwater. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri atau aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan lain-lain. Nah, untuk limbah padat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu sampah organik mudah busuk, sampah anorganik, dan organik tak membusuk. Yang ketiga yaitu ada sampah abu, selanjutnya yaitu sampah bangkai binatang, yang kelima sampah sapuan, dan yang terakhir yaitu sampah industri. Pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, ada 7 parameter yang harus dipenuhi sebelum limbah dapat dibuang, yaitu ada COD, BOD, pH, amonia, minyak dan lemak, total padatan terlarut, serta yang terakhir itu total coliform. Apa sih yang dimaksud dengan BOD? BOD atau Biochemical Oxygen Demand, menurut US Geological Survey, BOD adalah nilai oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri dan mikroorganisme pada saat mereka mengurai bahan organik dalam kondisi aerob atau membutuhkan oksigen pada suhu tertentu. Nilai BOD yang tinggi menunjukkan bahwa bakteri membutuhkan banyak oksigen. Jika kadar BOD pada limbah masih tinggi dan limbah dibuang ke sumber air publik, maka biota air yang hidup di dalamnya akan mati, karena asupan oksigennya akan habis, terserap oleh bakteri yang ada pada air limbah untuk mengurai bahan organik di dalamnya. Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, kadar maksimal dari BOD adalah sebesar 30 mg per liter. Berikutnya yaitu ada COD atau Chemical Oxygen Demand. Dilansir dari Science Direct, COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimiawi bahan organik dan oleh oksidan kuat, seperti misalnya kalium dikromat, amonia, dan nitrit. COD sering digunakan sebagai ukuran polutan dalam air limbah. Nilai COD yang tinggi pada air limbah menunjukkan bahwa air tersebut masih berbahaya sehingga sebelum dibuang ke sumber air, zat berbahaya yang terkandung dalam air limbah tersebut harus distabilkan terlebih dahulu dengan bantuan bakteri atau zat kimia. Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, kadar maksimal dari COD adalah 600 mg per liter. Berikutnya itu ada pH. pH adalah derajat keasaman yang merupakan parameter yang harus dipenuhi sebelum membuang limbah ke sumber air agar tidak membahayakan. Idealnya, air memiliki pH netral antara 6,5 sampai 8.
Air dengan pH di bawah 6 akan bersifat asam dan berbahaya bagi lingkungan dan sebaliknya. Juga, jika air memiliki pH di atas 9 akan memiliki kadar basa yang tinggi, juga akan memberikan dampak yang buruk untuk lingkungan. Berikutnya yaitu ada amonia. Dalam jurnal berjudul Analisis Kualitas Air Limbah Domestik Perkantoran pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Institut Pertanian Bogor, Sulistia dan Septisia menjelaskan bahwa amonia yang terdapat di perairan berupa amonia total yaitu NH3 dan NH4. Sebelum dibuang, amonia harus dirombak menjadi nitrit dan nitrat yang akan terbuang pada saat proses aerasi atau penguapan. Proses perombakan ini dilakukan dengan menambahkan mikroba pengurai pada amonia. Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016 juga, kadar maksimal amonia adalah 10 mg per liter. Selanjutnya itu ada minyak dan lemak. Minyak dan lemak tidak dapat larut oleh air, sehingga minyak dan lemak yang dibuang ke sumber air dalam jumlah yang banyak dan secara terus-menerus akan menghasilkan endapan yang berbahaya bagi biota laut. Untuk mengurangi konsentrasi minyak dan lemak ini pada air, biasanya dengan menggunakan metode penguapan. Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016 juga, kadar maksimal minyak dan lemak adalah 5 mg per liter. Berikutnya yaitu ada TTS. Apa sih TTS? TTS yaitu total padatan terlarut. Menurut Founders Environmental, total padatan terlarut dalam partikel yang ukurannya lebih besar dari 2 mikron yang ditemukan di air, ukuran rata-rata filter adalah 2 mikron, sehingga apapun yang memiliki ukuran lebih besar dari itu dianggap sebagai padatan terlarut. Sebagian besar padatan terlarut terdiri dari bahan anorganik. Cara yang digunakan untuk mengurangi kadar TTS ini sebelum dibuang ke sumber air adalah dengan menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016 juga, nilai maksimal dari TTS adalah 30 mg per liter. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada total coliform. Berdasarkan mikroskop master, coliform diketahui sebagai indikator organisme karena bakteri ini dapat ditemukan di semua lingkungan. Berdasarkan bakteri ini bersifat patogen tetapi sebagian besar tidak berbahaya. Semakin rendah kandungan dari coliform, maka kualitas air semakin baik. Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, kadar maksimal dari coliform adalah 100 ml. Untuk menurunkan kadar coliform di air adalah dengan menambahkan disinfektan seperti klorin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.